Oke guys, seperti judul di video yaitu kita akan lanjut lagi tutorial yaitu mushaf. Nah, sebelumnya kan udah ada juga kan saya bikin tutorial mushaf. Nah, oke langsung saja. Jadi kan mohon maaf ini tadi video ngegosok malnya nggak sempat saya video, tapi mungkin teman-teman udah paham kan ngegosok mal. Nah, jadi setelah menggosok mal itu kita ngeblok bagian hiasan-hiasannya. Yang paling utama sih kita bagian cat putih dulu. Nah, cat putih yang di tengah, baru nanti yang ke sampingnya kita kasih gradasi kuning atau hijau yang terang-terang gitu. Oke, setelah kita selesaikan ngeblok bagian putih, baru kita ngeblok bagian hiasan yang lebih berwarna lagi. Nah, yang bagian-bagian entah warna yang agak terang, misalnya dari emas. Kalau saya sih biasanya kalau ada ornamen yang warna emas itu dulu, emas atau kuning, jadi nanti aja sampai misalnya yang paling akhir itu hitam biar enak gitu. Apalagi misalkan teman-teman kan ada hiasan yang ada gradasi itu. Nah, usahakan kita gradasinya harus jadi gitu, jangan asal-asalan ya. Nah, itu dia. Nah, seperti yang di video ini. Nah, kalau Adin ini dia untuk bagian birunya itu dia kan cuman ngeblok biasa aja, bukan digradasi. Jadi dia pakai biru tua gitu. Oh iya, mohon maaf, kita perkenalkan dulu ini yang video di tutorial ini yang cowok ini yang pakai baju tauhid itu yaitu Andin, dan cewek di belakangnya itu Rahma. Nah, itu dia. Oke, lanjut kita lihat proses mereka ngeblok. Nah, ini adalah proses ngeblok ya teman-teman. Nah, ngeblok atau ngewarnain hiasan. Silahkan diperhatikan teknik-tekniknya buat teman-teman yang mungkin ada mau ngikutin lomba MTQ, Pospenas, Porsen atau segala macam. Biasanya kan ada yang lomba dalam bentuk hiasan mushaf tuh kebanyakan. Nah, ini silahkan teman-teman amati dan ambil ilmunya ya. Oke, nah itu dia. Nah, ini udah mau bagian udah mau selesai gitu ngebloknya. Kalau saya sih biasanya setelah ngeblok saya ngeposkan dulu dikit. Nah, gitu. Nulisnya saya sambil nunggu kering cat gitu. Nah, ini pesaing-pesaing mereka juga banyak. Nah, oke, setelah ngeblok tadi ya, kalau ini Andin dia nganu poskan dulu beberapa, nggak semuanya juga gitu. Ada sih juga teman-teman itu dia setelah ngeblok kan dia selesaiin poskanya, jadi nulis itu di waktu-waktu terakhir gitu. Ya nggak masalah sih, saya nggak memaksa gitu. Cuman sih enaknya itu setelah ngeblok ngeposkain dikit baru nulis, dan juga usahakan nulis itu sebelum zuhur atau waktu istirahat itu udah selesai. Nah, jadi itu enak tuh. Jadi setelah zuhur kita langsung aja finishing hiasan-hiasan gitu. Nah, itu dia. Nah, ini masih ngeposka sedikit-sedikit. Nah, oke, yang poin kedua itu tahapan menulis. Nah, setelah tadi sudah ngeblok, ngeposka dikit-dikit, baru kita nulis. Nah, kira-kira ya kalau penghitungan per jamnya itu dari ngegosok sama ngeblok tuh ya standarnya sih saya kalau ngelatih mereka itu sekitar 1 jam 30 menit lah ngeblok gitu. Nah, setelah itu baru nulis. Nah, ya nulis ini sih ada ya patokannya sih paling lama itu 2 jam gitu. Cuman kan dalam artian kita nulis itu jangan sampai jali, jangan sampai salah huruf juga. Nah, itu yang diperhatikan. Pokoknya jangan sampai asal-asalan gitu. Ya nggak apa-apa ya, itu misalnya kita lama nulis, yang penting tulisan kita maksimal gitu dan bagus, tidak ada jali. Dalam artian tidak ada jali itu tidak ada huruf yang ketinggal, titik yang tertinggal, harokat juga yang tertinggal, dan juga jangan sampai ada huruf yang tertambah gitu. Bisa tiba-tiba teman-teman nambahin alif. Nah, itu bahaya juga gitu. Oke, dan ini saya sambil memantau mereka. Oke. Saya di sini bertugas sebagai pelatih ya. Nah, itu lagi memantau Rahma dan Andin.
biar karyanya tidak jali. Wah, alhamdulillah proses mereka ini sangat, ya bisa dibilang cepat lah gitu. Oke, lanjut kita lihat penulisan Andin. Masya Allah ini. Dan ini waktu kalau nggak salah udah berjalan mungkin 3 jam. Biasanya kan dari jam 8 sampai jam 12-an gitu. Nah, jadi kan ini udah mau menjelang waktu istirahat atau waktu zuhur gitu ya teman-teman. Nah, itu dia. Dan ayat yang ditulis Rahma ini yaitu surah Al-Qadar. Nah, itu dia. Dan punya Andin ini surah Al-Kafirun. Nah, siapa tahu teman-teman di sini yang ada lomba terus dapat ayat itu, silahkan diperhatikan ya. Nah, buat pembelajaran juga. Nah, itu dia. Dan selesai nulis, nah yaitu tahapan ketiga ini, yaitu kita memposca hiasan. Nah, itu dia. Nah, ini dia, tinggal memposca aja lagi. Nah, kalaupun udah waktu istirahat kan ya udah istirahat, jangan lupa makan. Usahakan teman-teman ketika waktu istirahat itu gunakan semaksimal mungkin waktu setengah jam itu untuk sholat, makan, istirahat, merenggangkan tangan supaya tidak capek untuk melanjutkan lombanya gitu. Nah, ini dia. Nah, pokoknya kalau ngeposca itu teman-teman harus diperhatikan sama posca yang masih basah atau yang udah kering juga. Nah, itu untuk teman-teman yang pengen beli posca, akan saya taruh di keranjang di video ini, silahkan dibeli ya. Itu adalah posca yang saya pakai ketika lomba. Oke. Nah, itu dia. Kalau misalnya ada yang nanya nih, kalau ngeposca itu Kak, kok saya kadang macet gitu ya, anu aja sih, dikocok aja atau sambil dihentak-hentak. Cuman usahakan ngekocoknya itu sambil ditutup, jangan sambil terbuka. Kalau terbuka itu nanti bagian airnya dia keluar gitu, jadi ditutup terus dihentak-hentak aja gitu. Kocok sambil dihentak itu lebih cepat sih. Cuman siapa tahu di sini teman-teman ada teknik yang baru, bisa aja komen gitu, oh saya pakai gini. Nah, sambil setelah teman-teman ngeposca tadi, usahakan mushaf ini kita ada awan-awannya. Nah, seperti itu. Kan awalnya kan putih kan. Nah, kita bikin awan-awannya juga. Nah, silahkan diperhatikan lagi cara pemoskaannya gitu. Nah, itu dia. Ini dia Andin. Oh, udah tahap-tahap hampir finishing. Nah, bagian detail-detail dia itu, hiasan itu semakin Anda kasih detail, semakin Anda kasih outline, maka hiasan itu maka semakin menarik gitu ya teman-teman. Oke. Nah, itu dia. Wow, Masya Allah. Oke. Karya yang sangat-sangat bagus. Nah, itu dia. Rahma sedang membuat hiasan sasirangannya. Oke, lanjut lagi Andin. Oke, nah dan tahap yang keempat ini ialah finishing. Nah, sambil memperhatikan di mana huruf yang tertinggal atau hiasan yang tertinggal. Jadi kalau finishing ini kita ngelihat aja lagi yang mana yang tertinggal gitu ya teman-teman. Nah, itu dia. Atau mungkin mau ditambah detailing lagi ya boleh, itu aja. Nah, itu dia proses pembikinan mushaf pada video ini. Semoga bermanfaat ya. Nanti di ending video ini akan saya lihatkan foto hasil akhir dari karya ini ya teman-teman. Dan ini dia hasilnya, Masya Allah. Ini dia para penulisnya. Dan ini pertama punya Andin. Nah, punya Andin, setelah itu punya Rahma. Oke, jangan lupa like, komen, dan subscribe video ini.